Saya salah, Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Iya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu setia membongkar kenyataan dengan tawa dan logika. Ya kan? Nah, hari ini kita akan bakal bahas ya sebuah drama kehidupan elit Indonesia yang lebih panas dari sambal setan kali ya. Udah kalah sama sambal balado. Dan lebih apa ya, berputar-putar dari odong-odong di malam minggu gitu ya, melewati itu teman-teman ya. Mungkin judulnya yang saya akan bikin hari ini ya, kita akan bahas ijazah S3 Rismond itu banyak yang ditanya orang adalah palsu. Ya, diduga palsu. Diduga aja lah dulu ya, diduga ya. Karena biar lebih menarik ya. Takutnya nanti kita melebihi Tuhan gitu ya. Ya diduga aja lah. Dan kita akan bahas juga Rizal Fadilah ya, yang dia kecelakaan motor ya. Kecelakaan motor, penasaran saya ya. Saya sampai cari-cari itu beritanya teman-teman, nggak ada. Gitu, beritanya gitu. Nah, ya maksudnya tunjukin deh motornya apa yang nabrak gitu ya. Sampai dia nggak bisa jalan mungkin ya. Bingung saya gitu, kalau ketabrak mobil masih oke lah ya, ini ketabrak motor. Inilah maling teriak maling. Ceritanya nih gini teman-teman ya, seperti sinetron politik di negeri plus 62. Ada yang teriak maling, ternyata doi yang nyolong. Ya. Ada yang tuduh orang palsu ya, malah ketahuan ijazahnya kayak mie instan. Cepat ya. Jadi tapi enggak mengenyangkannya gitu atau melaksanakannya gitu ya. Ya siap-siap ya, kita bongkar semua satirnya ya. Sambil ya teman-teman sediain kopi dan kita akan santai bareng lah gitu sambil ngakak-ngakak dikit lah ya. Sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kapan? Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan ditabrak motor sehingga kami ditunjuk untuk datang. Oke, jadi gini teman-teman ya. Netizen akhir-akhir ini lagi heboh ngomongin soal seorang tokoh bernama Rismond. Ini sebenarnya sesama Batak kita ya, Rismond, dia marganya Sianipar ya. Tapi hanya segelintiran Sianipar. Semuanya Sianipar itu baik-baik sebenarnya teman-teman. Konon katanya doi ya punya ijazah S3 dari universitas luar negeri gitu teman-teman ya. Tapi netizen plus 62 yang jago investigasi tanpa gelar mulai mencurigakan gitu. Mereka akhirnya
curiga dengan S3-nya orang ini. Ya, ada yang bilang, "Loh ini universitasnya kok kayak universitas online ya? Yang bukan yang bukannya cuman yang bukanya cuman pas bulan purnama ya?" Bahkan ada yang nyeletuk tuh dia, "Ini ijazahnya dicetak pakai printer Epson ya?" Lucunya teman-teman ya, Rismond ini rajin banget nyinyirin ijazahnya Pak Jokowi. Ya, nyinyirin Jokowi soal ijazah. Setiap ada berita ya Jokowi pasti dia komentarin. Tapi begitu dicek balik, ijazah doi yang kayak skripsi karangan bebas ya. Banyak yang akhirnya cari tahu doi ini ijazahnya palsu apa beneran sih? Iya. Kita jadi bingung. Ini orang beneran S3 atau S3 sama dengan suka sembarangan sebar tuduhan. Ya. Ditambah lagi nih Rizal Fadilah kecelakaan motor lagi. Aduh. Jadi makin apa ya? Makin orang tuh berpikiran ini seperti settingan gitu, udah mulai panik. Nah, tokoh kedua yang nggak kalah serunya Rizal Fadilah ini temen-temen ya. Beliau ini dikenal vokal banget gitu ya. Terutama dalam urusan politik dan hukum gitu ya. Kayaknya dia jenjangnya paling tinggi tuh soal itu ya. Politik dan hukum tuh dia kayak nomor 1 gitu. Tapi sayangnya teman-teman, belum lama ini beliau mengalami kecelakaan motor. Ya pertama-tama kita doakan semoga beliau cepat pulih ya. Ya cepat pulih, sehat selalu gitu ya, dan bisa kembali berkomentar dengan lebih berimbang dan tidak terpleset fakta ya. Tapi netizen bukan netizen kalau nggak ngegas duluan gitu ya. Ya, langsung keluar komentar gini teman-teman di kolom komentar ya. Jangan-jangan ini karma karena terlalu sering nyebar narasi fitnah. Kecelakaan bukan karena motor, tapi karena kebablasan logika. Sabar ya. Sobat netizen sabar. Kita bukan Tuhan. Tapi memang hidup itu lucu teman-teman. Kadang yang jatuh bukan karena lubang, tapi karena terlalu cepat menilai orang lain gitu ya. Iya. Ya. Nah ini nih gitu ya. Yang dibilang maling teriak maling. Ya. Bagian yang paling epik ya. Banyak orang teriak gitu ya. Jokowi ijazahnya palsu. Gibran tidak sah gitu ya.
Tapi pas ditelusuri, justru mereka sendiri yang datanya zonk gitu loh. Itu kayak maling yang nyuruh orang lain ditangkap karena curiga nyolong sendal gitu. Padahal ya sendalnya ada di rumah dia. Ini nih perkara gitu ya. Ditambah lagi lucunya lagi teman-teman. Setiap kali kasus mereka dibongkar gitu ya, langsung main drama. Ini pembungkaman demokrasi. Kami dijolimi. Padahal yang ngomong barusan yang ngasih hoaks ke publik gitu. Ini negara demokrasi, bukan sinetron Indosiar. Jangan semua hal dibilang konspirasi. Nanti ngeludah pun dibilang rekayasa elit global. Ya, para netizen dan politik itu politik TikTok salah satunya ya, tajam temen. Saya baca komentarnya, astagfirullahaladzim. Ya, zaman sekarang ya politik udah kayak battle di TikTok gitu. Ada yang duet nyinyir gitu ya. Ada yang stretching fakta. Dan netizen adalah komentator terbaik dunia. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti nonton video ini, berkesempatan nonton video, ya komen di bawah ya. Bahkan sebelum polisi gerak ya teman-teman ya, netizen udah punya hasil investigasi lengkap dengan bukti screenshot dan hasil olah TKP. Ya, ini top. Tapi ya masalahnya kadang netizen lebih percaya tweet atau Twitter ya daripada sidang Mahkamah Konstitusi. Lebih percaya akun fake yang fotonya anime dari jurnalis senior ya. Anehnya ya, enggak aneh ya, begitulah namanya juga plus 62. Jadi penting banget untuk tetap waras. Jangan sampai kita jadi korban narasi hoax sambil nonton debat bodong gitu ya. Sambil makan ciki rasa konspirasi gitu ya. Nah, ini ada lagi berita bantahan Jokowi dan kuasa hukum ya. Dari pihak Jokowi sendiri ya, Pak Jokowi udah jelas-jelas semua tuduhan itu dianggap fitnah murahan ya. Bahkan sekarang kasusnya udah naik ke ranah hukum gitu ya. Beberapa orang udah mulai diperiksa polisi dan ini bukan main-main teman-teman. No, bukan main-main. Pihak istana bilang kita negara hukum, bukan negara gosip. Dan ini penting banget gitu, karena kalau gosip terus yang dijadikan patokan, bisa-bisa nanti presiden kita dipilih lewat polling WhatsApp keluarga gitu ya. Ini bahaya teman-teman, bahaya. Apalagi dengan polling netizen gitu. Like dan dislike. Ya.
Ya ini sindiran komedi aja dan ajakan diskusi aja teman-teman ya. Kita nggak usah terlalu kejang-kejang gitu ya. Atau tegang gitu, udah capek kerja gitu ya. Ya kasihlah tontonan yang menghibur. Ya. Apalagi dengan berita-berita seperti ini. Ya. Kemarin saya lihat berita di Korea udah bikin sampah plastik yang terbuang di laut sana bisa digunakan untuk menjadi pendingin di laut. Kita ngurusin ijazah palsu Pak Jokowi. Masih berkecimpung di situ. Gitu ya. Ya makanya kita agak komedi dikit lah. Biar jangan tegang-tegang banget. Hidup udah capek, kerja ya kan. Di kantor dan sebagainya. Jadi saya mau menghibur teman-teman ya. Ya. Jadi jadilah menjadi sobat yang waras. Dari semua kekonyolan ini teman-teman ya, kita belajar satu hal. Apa itu? Jangan teriak maling kalau dompet kita sendiri bermasalah. Ya. Jangan asal tuduh palsu kalau ijazah sendiri masih bisa dihapus pakai penghapus pensil. Rismon, Rizal, dan kawan-kawan sebaiknya lebih hati-hati karena publik sekarang bukan publik yang bisa dibohongi dengan kata-kata dramatis. Ya, netizen sekarang lebih jeli dari detektif Conan. Iya, netizen sekarang lebih paten daripada detektif Conan. Dan buat kalian semua ya, jangan lupa kita hidup di negara demokrasi. Tapi bukan berarti bebas menyebar fitnah dan kebodohan. Ya. Nah itu tadi ya ulasan lengkap soal drama ijazah ini ya. Terus kecelakaan dan tuduhan palsu. Ya palsu-palsuan ala elit dan purnawirawan. Ya gimana lah menurut kalian teman-teman, seru nggak, kocak nggak, atau malah bikin kita mikir lagi? Ya silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yuk kita diskusi bareng, tukar pandangan dengan share dan tentunya ya tentu saja jangan lupa like ya, share dan klik tombol bertulisan subscribe berwarna merah ya. Biar makin banyak lagi yang melek politik ya, melek logika, dan gak ketipu sama politikus rasa seleb TikTok gitu ya. Oke, saya Leonardo Sirait, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waras, tetap kritis, dan tetap ngakak di tengah kegilaan politik plus 62 ini. Intinya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye bye. Dari utara sampai ke timur,
Inovasi tak pernah lepas, Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.